Jadi ulama-ulama Salafi zaman dulu malah bangga kalau disebut sebagai Wahabi, karena bahasa ulama Salafi zaman dulu, Wahabi itu orang-orang yang memerangi TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Nah, prinsipnya seperti itu. Prinsipnya, klaimnya seperti itu yang disampaikan. Nah, kemudian untuk sekarang ini pada gak mau disebut Wahabi. Syekh bin Baz termasuk gak mau, dan saya ingat Syekh bin Baz termasuk gak mau. Kalau yang zaman dulu malah bangga. Di pusatnya di Saudi Arabia. Tapi gerakan Salafi itu ya namanya sebuah gerakan, ada perkembangannya. Jadi setelah berdiri kerajaan Saudi modern, pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini kalau yang membaca sejarahnya Saudi Arabia tahu. Jadi Syekh Muhammad itu punya pasukan sendiri, di samping kerajaan juga punya pasukan. Awalnya mereka bersatu untuk mendirikan negara. Setelah jadi negara dengan batas sekarang itu, Inggris melarang Saudi melebarkan. Jangan melebar kalian, cukup sampai di situ. Batasnya kan ada kan, arah barat, timur, utara, selatan, tenggara, timur laut, barat laut, ada batasnya, itu sudah ada. Nah, tapi sebagian pasukannya Syekh itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetap pengen melebarkan. Jadi larang oleh Inggris, dan Saudi kan memang dibantu oleh Inggris. Jadi ketika Inggris melarang, ya udah stop sampai di situ. Lalu sebagian pasukannya Syekh itu nggak terima, karenanya keluar dari barisan kerajaan, dan Syekh sendiri keluar. Nah, terjadi pemberontakan 2 kali. Ada satu pemberontakannya disebut Ma'rakatus Sabalah. Itu perang mantan pasukannya Syekh sendiri ini yang ganti memerangi Bani Sa'ud. Ada 2 kali perang, tapi 2 kali perang itu kalah terus mereka. Nah, makanya setelah kejadian seperti itu, doktrin di sana adalah harus sami'na wa ata'na kepada waliul amri. Bahkan seingat saya, Syekh bin Baz itu merevisi pembatal keislaman yang jumlahnya 10. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Yang ke-10 itu adalah bekerja sama dengan orang kafir. Itu kafir menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kafir. Kalau kerjasama dengan orang kafir jadi ikut, ya. Nah, kemudian sama Syekh bin Baz itu direvisi, nggak semua kerjasama itu jadi kafir. Ada yang kerjasama jadi kafir, ada yang nggak jadi kafir. Yang jelas intinya harus ada doktrin sami'na wa ata'na kepada ulil amri. Nah, tapi bibit-bibit yang keluar tadi itu tetap ada. Yang nggak setuju dengan pemerintahan sono, bibit-bibitnya sampai sekarang tetap ada. Makanya di sono juga ada pengeboman, penyerangan kepada pasukan Amerika, pasukan yang di sono itu ada, pernah terjadi penyerangan. Bahkan dulu pernah ada yang memberontak, menyegel Masjidil Haram, menginvasi Masjidil Haram. Namanya Juhaiman al-Utaibi. Tahun berapa gitu ya? 80 atau 70 saya itu. Ceritanya ada. Itu gara-gara memang mengkafirkan pemerintah sana juga. Jadi secara politik seperti itu.